Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali membacakan surat Al-Baqarah ayat 219 dan 220 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yas'alunaka, bakal takon sapa wong akeh ahlu Makkah atau orang-orang banyak yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka ing sira ya Muhammad, anil khamri saking arak, wal maisiri lan saking judi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari kaumnya, ini Rasulullah sudah dikasih informasi lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, ini orang-orang akan bertanya kepada kamu tentang bagaimana hukumnya arak, minuman arak, dan bagaimana hukumnya perjudian atau judi. Jadi zaman dulu, zaman jahiliyah, ini sudah membudaya suatu kebudayaan di masyarakat jahiliyah, yaitu suka minum arak, mabuk-mabuk, juga suka berjudi. Ini sudah membudaya di kalangan masyarakat jahiliyah zaman itu. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan ajaran-ajaran atau syariat Allah tentang akhlak yang mulia. Ini orang-orang semakin banyak bertanya-tanya tentang syariat-syariat tersebut. Nah, di antaranya yaitu mereka bertanya tentang hukumnya minum arak, hukumnya judi. Sebelum Rasulullah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tentang hukumnya minum arak, hukumnya judi, Rasulullah sudah dikasih tahu lebih dulu oleh Allah dan juga sekaligus jawabnya. Nanti kalau ada pertanyaan dari kaum kamu tentang bagaimana hukumnya minum arak, bagaimana hukumnya judi, qul dawa sira ya Muhammad lahum, katakanlah oleh kamu hai Muhammad kepada mereka, fihi ma ismun kabir,
ing dawuh fihima ismum kabir. Fihima iku tetep ing dalem karone khamr wal maisir. Fihima iku tetep ing dalem makoleh atau memanfaatkan khamr dan maisir, minum arak dan judi, ismun utawi dosa kabirun kang agung. Jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat kamu ya Muhammad tentang hukumnya minum arak, tentang hukumnya judi, maka jawablah oleh kamu bahwasanya di dalam minum arak, di dalam judi itu ada dosa besar, ismun kabir. Kenapa di situ ada dosa besar? Karena dengan minum arak, dengan berjudi itu bisa menyebabkan terjadinya mukhasamah, terjadinya permusuhan, juga terjadinya caci maki, juga terjadinya ucapan-ucapan yang saro atau yang jorok, yang gak layak, qaulul fahish. Karena minum arak itu akhirnya otaknya tak terkendali, teler, mabuk, sehingga tidak bisa mengendalikan akal yang sehatnya. Sehingga omongannya bisa jadi memaki-maki, misah-misah, dan lain sebagainya. Juga dengan judi. Dengan judi itu juga bisa akan menjadi sebab terjadinya mukhasamah, permusuhan. Yang kalah bisa sakit hati, yang menang bisa semena-mena. Nah, bisa juga kalau kamu menang itu awal daripada kekalahan. Jadi awal daripada kekalahan, kalau kamu kalah apalagi. Jadi di situ akan menimbulkan suatu permusuhan, menimbulkan suatu percekcokan, saling maki-maki, misah-misah. Itulah akibat atau efek daripada minum arak dan judi. Makanya di dalam minum arak, di dalam berjudi itu ada ismun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u lan pira-pira manfaat linnasi kedue pira-pira manusa. Jadi di samping ada dosanya, dosa besar, juga ada manfaat-manfaatnya bagi manusia. Apa itu manfaatnya khamar? Apa itu manfaatnya judi? Ya, manfaatnya khamar mendapatkan suatu kenikmatan, biladzati wal farah. Orang kalau sudah minum, sudah mabuk, ini katanya yang sudah pernah menikmati kenikmatan orang mabuk, katanya bisa fly gitu loh. Sudah no problem, nggak punya pikiran apa-apa, sudah melayang-layang jadi flat. Katanya nikmatnya di sana, lazatnya. Juga mendapatkan suatu kebahagiaan, farah, senang. Ini dalam hal minum arak atau mabuk tadi. Kemudian dalam hal judi, apa itu manfaatnya? Yaitu dapat mendapatkan suatu kekayaan, mendapatkan duit atau harta benda dengan cara yang mudah kalau menang. Kalau kalah ya cepat juga bangkrut gitu loh.
Bisa juga rumah tanah lenyap dijadikan judi untuk apa modal judi juga. Bahkan dalam kisah Mahabharata istri bisa dijadikan modal judi untuk ditombokkan. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Itu ada dosa besar, juga ada manfaatnya. Sementara dosanya wa ismuhuma lan hale utawi dosane khamr lan maisir akbaru iku luweh agung luweh gedhe min naf'ihima tinimbang manfaate khamr lan maisir. Jadi kalau dibanding dosa dan manfaatnya, itu dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa yas'alunaka lan bakal padha takon sapa kaum sapa akeh ka ing sira ya Muhammad. Madza yunfiqun. Ing pitakon madza yunfiqun. Madza ing apa ta suwiji-wiji yunfiquna padha nafaqahake sapa wong akeh yunfiquna padha nafaqahna sapa wong akeh. Aima qadruhu. Jadi juga Rasulullah mendapatkan informasi bahwa kaumnya, masyarakatnya akan bertanya tentang berapa kira-kira yang untuk diinfakkan harta benda atau kekayaan kita, penghasilan kita, ini berapa kadarnya untuk diinfakkan atau disodakohkan. Madza yunfikun ay ma qadruhu. Qul dawa sira ya Muhammad anfiku ing dawuh. Qul dawa sapa sira ya Muhammad anfiku ing dawuh anfiku padha nafaqana sapa sira kabeh al afwa ay al fadila anil hajat ngepura maksudnya al fadila anil hajati yaitu kelebihan dari kebutuhan. Kamu misalnya dalam sehari semalam kebutuhan kamu misalnya untuk diri kamu juga keluarga kamu kira-kira untuk kebutuhan hidup sehari semalam ditarget berapa? Misalnya 50.000 misalnya. Kebutuhan kita sehari-hari dalam rumah tangga keluarga kecil misalnya sehari semalam targetnya 50.000 untuk kebutuhan apa saja sehari semalam. Misalnya. Kemudian penghasilan kamu per hari misalnya mencapai 100.000 orang mocok jadi tukang batu atau jadi kuli batu tukang bangunan sehari mendapatkan penghasilan misalnya bersih yaitu 100.000. Kamu sudah dapat makan, sudah dapat minum dari pekerjaan tersebut. Konsumsi sudah dicukupi oleh yang punya kerja. Kemudian kebutuhan di rumah tangga kamu sehari semalam misalnya 50.000. Nah, berarti di situ kamu punya lebih dari kebutuhan kamu ada 50.000. Nah, ini yang perlu kamu infakkan ya
kelebihan tersebut, lebihnya dari 50.000 itu kamu infakkan, kamu tasarufkan untuk membantu, untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Ini kalau ada pertanyaan tentang madza yunfikun, jawablah qul al-afwa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Kadzalika kaya ika keterangan kang tinutur kama bayyana lakum madzukira, yaitu tentang kadar infak yang perlu kita keluarkan itu kira-kira berapa, sebagaimana yang diterangkan di atas tersebut. Kita menginfakkan itu dari kelebihan kebutuhan kita. Jadi kalau kebutuhan kita sehari semalam itu ada sekian ribu, lebihnya ada berapa, nah itulah yang diinfakkan atau digunakan untuk derma bakti infak. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Artinya apa? Kebutuhan keluarga, kebutuhan intern keluarga harus dicukupi dulu sebelum menginfakkan kepada pihak lain. Kadzalika kaya ika keterangan yubayinu, nerangake Allah sapa Allah lakum maring sira kabeh al ayati ing pira-pira ayat la'allakum tatafakkarun, supaya sira kabeh tatafakkaruna iku padha angen-angen, padha mikir-mikir sapa sira kabeh fit dunya ing dalem urusan donya wal akhirati lan urusan akhirat. Jadi demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian semua. Agar apa? Agar kalian berpikir yang sehat. Berpikir yang sehat dalam hal urusan dunia, juga dalam hal urusan akhirat. Jangan hanya urusan dunia tak, sementara akhiratnya kamu abaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini hidup di dunia hanya sementara, hanya sebentar. Orang Jawa bilang itu lir kadya mampir ngombe. Nah, wong urip nek donya iki kalau menurut peribahasa orang Jawa yang sudah melekat di di leluhur kita dan sampai sekarang, hidup di dunia ini diibaratkan lir kadya mampir ngombe, kaya wong sing mampir ngombe. Jadi mampir ngombe itu berapa jam, kan nggak ada sampai berjam-jam. Sudah berapa kali teguhan, misalkan sampai 3 teguhan lah misalnya, ya sudah langsung jalan lagi. Artinya sudah menuju ke tempat lain, tidak nongkrong di tempat minum tadi. Nah, ini hidup di dunia ibaratnya seperti itu. Artinya sebentar sekali. Makanya Allah menjelaskan dalam hal ini, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'alakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian semua ayat-ayatnya Allah, keterangan-keterangan Allah. Keterangan Allah dari dulu sampai kapanpun itu selalu tepat, hak, tidak pernah bohong. Agar kalian apa? Berpikir dalam hal urusan dunia kalian, juga urusan akhirat kalian. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin
Wa yasaluna kalan bakal padha takon sapa wong akeh sapa kaum ka ing sira anil yatama saking pira-pira anak yatim. Juga Rasulullah mendapatkan informasi sebelum kaumnya bertanya, dikasih tahu oleh Allah dulu. Muhammad, orang-orang kaum ini akan bertanya juga tentang anak-anak yatim. Orang yang melindungi atau yang bertanggung jawab atas kehidupan anak yatim ini gimana cara membina atau menyantuni anak yatim itu. Qul dawa siraya Muhammad islahun ing dawa islahun ila akhirihi. Islahun lahum khair. Islahun utawi bagusi gawe bagus lahum maring al yatama fi amwalihim. Jadi anak-anak yatim itu kan mempunyai warisan dari kedua orang tuanya. Nah, harta bendanya, warisannya anak yatim ini kan perlu dikelola untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Sementara dia masih kecil, belum bisa mengelola peninggalan kedua orang tuanya. Gimana ini caranya? Maka Allah memberikan penjelasan, caranya kamu kendalikan dengan baik. Kamu kelola itu islah. Berbuat islah yaitu membuat baik kepada anak yatim. Harta bendanya dikelola, dikembangkan, hasilnya diberikan pada anak yatim. Jadi membuat islah kepada anak yatim khairun iku lebih bagus min tarki dalika. Tinimbang kamu tinggalkan kekayaan atau warisannya anak yatim, kamu terlantarkan, enggak kamu kelola. Ini lebih bagus kamu kelola dengan baik, dengan benar. Itu lebih bagus daripada kamu biarkan terlantarkan. Wa intu khalituhum lan lamun nyampuri sapa sira kabeh hum ing al yatama, artinya kekayaannya tadi kamu campur dengan kekayaan kamu dalam mengelola. Jadi namanya ada syirkah. Atau dalam memberi nafkah keluarga kamu, nafkah anak yatim tersebut kamu campur. Jadi kamu satukan gitu loh, bareng-bareng. Namanya tukhalituhum. Wa in tukhalituhum lan lamun nyampuri sapa sira kabehum ing al yatama fa ikhwanukum, mongko utawi al yatama ikhwanukum iku pira-pira saudara kalian. Fahum ikhwanukum fi ad-din, maka dalam hal ini status anak yatim tersebut sebagai saudara dalam beragama. Jadi kamu harus jujur dalam mengelola kekayaan anak yatim yang kamu campur dengan kekayaan kamu atau bareng-bareng dalam mengelola harta benda kamu dengan harta bendanya anak yatim kamu campur. Ini harus kamu boleh artinya di situ sebagai bersaudara fiddin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wallahu ta'ala Gusti Allah ya'lamu iku ngudaneni sapa Allah al-mufsidah ing wong sing gawe kerusakan minal muslihi tinimbang minal muslihi saking wong sing gawe bagus. Artinya apa? Di dalam kamu mengelola kekayaan anak-anak yatim yang kamu campur dengan kekayaan kamu tadi, jangan sampai kamu berbuat namanya enggak jujur. Kamu
enggak jujur, enggak adil. Nah, sehingga kamu membuat ruginya anak yatim tersebut. Kalau dapat untung misalnya kekayaan tadi 50-50, ke harta bendanya kamu dengan harta bendanya anak yatim tadi modalnya 50-50, dapat keuntungan ya 50-50 gitu loh. Jadi misalnya keuntungannya itu bersih setelah dipotong segala macam operasional dan lain sebagainya, bersih 100.000 misalnya. Ya 50-an ribu, 50 untuk kamu, 50 untuk anak yatim. Ini namanya adil islah namanya. Nah, kalau kamu enggak jujur, misalnya anak yatim enggak tahu aja kok, masih kecil aja, saya kasih 25.000 aja, kamu yang 75.000. Padahal penghasilan bersih setelah dipotong operasional dan lain sebagainya 100.000. Modal 50-50, kamu 50, sana anak yatim 50. Dapat untung 100.000. Anak yatim kamu kasih 25.000, kamu 75.000. Nah, ini namanya mufsid. Kamu gawe kerusakan. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Maka hati-hati. Kalau kamu mengelola harta tinggalannya orang tuanya anak yatim, kamu harus berbuat seadil-adilnya. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin walau sya'a, lan lamun ngersakake Allah sapa Allah, la'anatakum mengko yekti ngrupekake sapa Allah kum ing sira kabeh. Seandainya Allah menghendaki, tentunya Allah bikin sempit pada kalian semua. Artinya apa? Kalian langsung total nggak boleh mencampur aduk harta bendanya anak yatim dengan harta benda kamu. Harus dipisah. Jadi kerjanya ya harus profesional. Artinya modalnya anak yatim biar utuh. Jangan kamu campur dengan modal kamu. Haram hukumnya kalau kamu campur. Nah, ini seandainya Allah menghendaki, tentunya itu dilarang kamu campur harta bendanya anak yatim dengan harta benda kamu. Seandainya Allah menghendaki gitu loh. Namun dalam hal ini Allah tidak melarang, boleh kamu campur bil mukhalatah. Tapi ya itu tadi, kamu harus adil dalam mengelola hasil daripada kerjasama modal anak yatim dengan modal kamu tadi. Jangan sampai kamu nggak jujur. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin innallaha satamne Gusti Allah azizun hakim. Azizun iku zat kang maha menang, maha perkasa. Ala amrihi hakimun, tur iku zat kang maha wicaksana. Nah, di ujung ayat 220 ini Allah menegaskan sungguh Allah Ta'ala itu azizun hakim. Artinya Allah yang maha perkasa menang, yang mengatur segala-galanya. Urusan dunia, urusan akhirat, Allah semua yang atur. Kita ini hamba Allah, harus mengikuti total gitu loh. Mengikuti secara kafah. Peraturannya Allah gimana harus kita ikuti. Di ayat yang lain kemarin Allah bilang, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara utuh, secara total. Jangan setengah-setengah atau ngambang. Innallaha azizun hakim. Sungguh Allah maha
perkasa, maha menang, dan maha bijaksana. Sumaqala wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.